China kembali mengirim surat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Senin 1 Desember 2025 untuk menanggapi surat yang disampaikan Jepang ke Badan Dunia itu. Surat tersebut dikirimkan perwakilan tetap China untuk PBB, Fu Chong, kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membantah argumen yang disebut tidak masuk akal dari perwakilan tetap Jepang untuk PBB. Surat Fu Chong itu menjelaskan secara rinci posisi resmi pemerintah China terkait memanasnya hubungan Beijing-Tokyo. Dalam surat yang akan diedarkan kepada seluruh negara anggota, Fu mengatakan perwakilan tetap Jepang untuk PBB telah mengirimkan surat berisi argumen tidak masuk akal, mengelak dari isu kunci, seraya menuduh Beijing tanpa dasar dan berusaha mengalihkan kesalahan. Berdasarkan instruksi pemerintah China, Fu mengklarifikasi posisi Beijing. Klarifikasi tersebut termasuk menegaskan sumber utama perselisihan kedua negara, yakni pernyataan provokatif Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menghubungkan kontingensi Taiwan dengan ancaman terhadap keselamatan Jepang. Pernyataan itu dinilai menyiratkan niat intervensi militer Jepang dalam isu Taiwan dan melanggar piagam PBB serta tatanan internasional pasca perang. Selain itu, klarifikasi posisi China juga mempertanyakan apa yang disebut posisi konsisten Jepang yang kerap kali diklaim namun tak pernah dijelaskan secara terbuka. Fu pun mendesak Jepang untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan akurat kepada masyarakat internasional tentang pernyataan posisi konsistennya terkait masalah Taiwan. Utusan China itu menegaskan instrumen hukum internasional dari Deklarasi Kairo, Proklamasi Potsdam, hingga instrumen penyerahan Jepang telah menetapkan kedaulatan China atas Taiwan. Selain itu, pernyataan bersama China-Jepang tahun 1972 secara eksplisit juga menyebut pemerintah Jepang mengakui pemerintah Republik Rakyat Cina sebagai satu-satunya pemerintah Cina yang sah. Dalam pernyataan itu, China juga menegaskan kembali bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah Republik Rakyat Cina, serta Jepang sepenuhnya memahami dan menghormati pendirian pemerintah tersebut. Lebih lanjut, Fu menyoroti klaim Jepang bahwa negara itu menganut strategi pertahanan pasif yang semata-mata berorientasi pada pertahanan dan menegaskan pernyataan Takaichi didasarkan pada posisi ini. Namun Fu menilai klaim Jepang telah melampaui klaimnya tentang strategi pertahanan pasif yang semata-mata berorientasi pada pertahanan. Kemudian pada poin keempat, Fu mengkritik penguatan militer Jepang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peningkatan anggaran pertahanan, pelonggaran ekspor senjata, dan upaya mengubah prinsip non-nuklir. Menurut Fu, langkah-langkah ini menunjukkan Jepang sedang melepaskan diri dari komitmen pasca sejarahnya. Pada akhir surat, Fu menegaskan pernyataan Takaichi telah merusak fondasi politik hubungan China-Jepang. Menurutnya, jika Jepang ingin memulihkan hubungan, maka harus menegaskan kembali prinsip satu China, mencabut pernyataan yang dinilai keliru, dan memenuhi komitmen politiknya. Fu memperingatkan jika hal itu tak dilakukan, Jepang harus menanggung segala konsekuensinya.